Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, saya masih ada di lokasi wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Telaganya ya, walaupun tidak begitu jelas. Tetapi ini di atas saya adalah hutan. Ya, sekali lagi di atas saya ini adalah hutan dan itu sangat tinggi sekali, sangat terjal sekali ya teman-teman ya. Ini kelihatannya memang datar, tapi sebenarnya begitu terjal dan kita menikmati ya anugerah alam dari Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, ini saya akan menjawab satu pertanyaan dan kebetulan pertanyaan ini berasal dari membernya Insan Tutor ya. Sudah jadi member, sudah sering kirim super tank, gagal monet pula. Nah, setelah gagal monet baru menjadi member VVIP. Lah ini malah aneh ya. Ini malah aneh. Mendingan super tanknya itu kan dikumpulkan untuk menjadi member VVIP. Untuk menjadi member VVIP gimana Bang? Itu hubungi nomor yang saya kasih pin yang belakangnya 990 di kolom komentar ya. Oi, oi. Ya, itu hubungi. Jadi gini ceritanya, nanti akan kita bahas ya apa yang terjadi kok sudah menjadi member, setelah itu sudah sering memberikan super tank dan baru tercapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, pengajuan monet dan itu langsung gagal. Karena apa Bang? Konten yang digunakan ulang. Padahal setelah saya cek semua kontennya itu adalah konten original. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti akan kita bahas. Untuk yang memberikan super tank tetap ya, ini saya menanjak ya, saya menanjak jalan. Untuk yang memberikan super tank tetap kita share di 3 channel secara bergantian ya, tidak bersamaan, secara bergantian. Dan nanti lihat efeknya setelah 1 bulan ada perkembangan atau tidak. Hubungin saya juga lewat nomor khusus member reguler. Kalau member VVIP beda nomornya ya. Oke, akan kita bahas. Aduh, ini kalau saya nanjak terus sampai di atas bisa ngos-ngosan juga ya. Jadi kita balik-balik. Yang penting teman-teman bisa menikmati pemandangan yang wow di belakang saya itu Telaga Ngebel. Dan tadi saya nongkrong di sana ya, di ujung sana. Dan itu di atas sepertinya ada jeruk-jeruk hutan apa-apa itu, saya nggak tahu. Jadi gini ceritanya teman-teman. Padahal itu saya cek, itu adalah channelnya dari semua video, dari total semua video, ada perkiraan, bukan perkiraan ya, 270-an video, hampir 300. Dan itu adalah video hasil, bukan reupload, tetapi hasil ngambil sendiri. Ya, hasil ngambil sendiri. Tetapi, hanya gara-gara satu video, ingat ya, hanya gara-gara satu video, yang sebenarnya itu videonya dia sendiri, dan itu pernah diupload di TikTok ya, pernah diupload di TikTok dan diambil lagi, masih ada watermarknya TikTok, dijadikan sebagai video short. Makanya itu terjadi konten yang digunakan ulang ya, ada watermarknya satu ada watermarknya. Tetapi ingat ya, ada 10 video, 10 kalau nggak 11 video yang watermarknya TikToknya sudah tidak ada karena sudah diedit-edit, tetapi pernah diupload di TikTok dan itu diupload ulang di YouTube. Sedangkan ada satu video short saja yang ada watermarknya, itu bisa ditolak menjadi program partner YouTube karena konten yang digunakan ulang ataupun bisa jadi konten yang berulang. Ya, itu ada satu video, walaupun itu video short, itu terdeteksi. Walaupun video TikTok tersebut sudah kalian edit sekalipun, walaupun watermarknya sudah tidak ada sekalipun. Kan ada tuh, download video TikTok, bahkan ada beberapa kasus ya, dan itu selalu awalnya tidak ngaku, tetapi setelah saya desak, baru terbuka. Ya, baru terbuka. Jadi, download dari video TikTok, setelah itu diedit, watermarknya dihilangin, diupload lagi di YouTube. Itu juga sistem YouTube mendeteksi. Ingat ya, sistem YouTube mendeteksi karena di sistemnya YouTube nanti bakalan muncul
sumber videonya itu dari mana, ya. Jadi walaupun sudah diedit-edit, tetap bisa sumber videonya dari mana, dari TikTok atau dari YouTube. Yang lebih gampang dideteksi adalah sumber video atau hasil video itu sumbernya dari mana, dari TikTok, ya ketahuan di sana, ya kalau itu di-download. Sedangkan tidak di-download, direkam layar pun itu YouTube masih mendeteksi. Gimana Bang kalau rekam layar? Tetap terdeteksi bahwasanya video tersebut pernah diupload di platform sebelah, ya. Itu anak ponakan saya yang lagi ini. Kecuali ada tekniknya, gimana caranya supaya tidak terdeteksi oleh YouTube. Misalnya begini, ya. Teman-teman punya 2 channel. Pengen memindahkan dari channel satunya ke channel satunya, itu caranya gimana? Rekam layar. Ya, rekam layar. Jadi rekam layar itu sama seperti kita ngerekam biasa seperti ini, ngerekam itu. Setelah itu tanpa diedit pun diupload di akun satunya, ya diupload di akun satunya dengan catatan itu yang di akun lama itu dihapus dulu. Di akun lama dihapus dulu, setelah itu diupload di akun satunya. Itu tidak terdeteksi karena memang sama dengan ngambil video, ya sama. Jadi kalau teman-teman di TikTok misalnya rekam layar setelah itu dijadikan shot, di TikToknya kan nggak dihapus, ya tetap terdeteksi, nggak bisa. Kecuali memang itu dihapus di platform lain atau mungkin di akun satunya itu dihapus. Itu tidak terdeteksi, tetapi kalau di TikTok itu tidak dihapus, direkam layar walaupun itu sudah diedit, tetap terdeteksi. YouTube ini bukan perusahaan ecek-ecek, Bos. YouTube ini perusahaan terbesar di dunia, Bos. Ya, jadi nggak bisa. Kayak di TikTok misalnya kalian screenshot saja, TikTok tahu loh. Ya. Video TikTok itu teman-teman screenshot, itu ada laporannya. TikTok menyimpan data itu screenshot ya. Apalagi itu rekam layar, itu tahu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi. Ini sudah jadi member, yang kemarin kasusnya juga sama. Semua videonya original, yang pernah diupload di TikTok sudah diedit-edit, yang ngakunya original. Mungkin dia tidak tahu, ya memang video original. Tetapi pernah upload di TikTok. Baru pertanyaan terakhir saya adalah, untuk video shotnya pernah nggak itu ada 2 atau 3 yang pernah diupload di TikTok? Pernah Mas. Terus kamu ambil lagi? Iya Mas, rekam layar. Setelah itu kamu edit? Iya Mas, saya edit. Logo TikToknya nggak ada? Sudah tidak ada. Tapi kan itu video saya sendiri, tetap terdeteksi, nggak usah ngeyel, ya, nggak usah ngeyel. Itu yang menyebabkan gagal diterima menjadi program partner YouTube gara-gara 1 video shot, ya, atau gara-gara beberapa video shot. Jadi hati-hati. Jadi untuk cara rekam layarnya, kalau teman-teman punya 2 channel YouTube, misalnya nih channel satunya sebuah video diupload di channel A, channelmu ya. Setelah itu sepi, kamu pindah ke channel B, itu bisa rame. Atau di channel B sepi, kamu pindah ke channel A, itu bisa rame. Cuma ada tekniknya, ada caranya, ya. Jadi kalau teman-teman pengen mempelajari seperti itu, gampang. Jadi member VIP-nya Insan Tutor, selesai urusan sebenarnya. Jangan jadi member reguler, sering memberikan super thank. Ya kalau saya seneng-seneng aja. Tetapi kalau gagal monet seperti ini kan merongos kan? Merongos kan? Kadang-kadang tidak sabaran. Kalau member reguler kan tidak sabaran. Kadang-kadang bertanya sekarang, saya jawabnya 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya. Karena memang ratusan di sana yang bertanya. Tetapi kalau member VIP kan itu mendapatkan prioritas. Kadang-kadang 2 jam berikutnya sudah menerima jawaban. Jadi cukup gampang kan? Cukup gampang. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.